Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Mari kita awali kajian kita dengan baca Al-Fatihah. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ذريته وأصحابه أجمعين وتابعين وتابعين تابعين والشهداء والصالحين من الملائكة المقربين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أهلا وصحبه وفرعون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita teruskan untuk kali ini. Kita masuk ke surah Yasin ayat 33 ya, sampai dengan 40. Ayat 33 sampai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban wa faminhu ya'kulun. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. Baik, di mulai ayat-ayat ini ya, setelah kita sebelumnya diminta memperhatikan respon penduduk kaum. Jadi kalau kita melihat itu ayat-ayat sosiologis. Jadi setelah kita diminta untuk melihat fenomena sosial, fenomena sosiologis. Sekarang kita diminta mulai ayat 33 itu untuk melihat fenomena yang alam. Fenomena sosial dan fenomena alam. Nah, mulai ayat 33 itu Allah memantik kita untuk melihat yang sering terjadi dan sangat dibutuhkan, yaitu bagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus. Jadi ketika Anda melihat tanah yang kering, kemudian di situ tumbuh rumput, itu jangan berhenti di situ sekedar sebagai fakta alam tumbuhnya rumput dari tanah. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Ya. Bukti kebesaran Allah, bukti kekuasaan Allah, itu adanya tanah yang tandus. Adanya tanah yang kering.
tanah yang tidak tumbuh rerumputan. Ahyainaha, kemudian aku hidupkan tanah itu dengan hujan. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat lain, Allah menurunkan hujan dari langit, kemudian menghidupkan tanah yang mati tadi. Ahyainaha. Kalau kita kaitkan dengan hadis lain, ya, tentang pentingnya kita mengelola lahan, mengelola tanah. Itu artinya sebenarnya tanah yang ada ini hendaknya diproduktifkan. Misalnya kita temukan hadis ya. Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u jar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Tidaklah seorang mukmin itu yang dia menanam tanaman atau menanam benih ada. Yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an itu sama-sama menanam. Cuman ada yang pohon besar dan pohon kecil. Fayakulu minhu tayrun, kemudian tanaman tadi dimakan oleh burung. Au insanun atau orang. Au bahimatun atau binatang ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Itu menjadi sedekah. Itu artinya perintah untuk memproduktifkan lahan supaya berbuah. Jadi ada tanah yang tandus jangan dibiarkan. Bahkan ada hadis lain, redaksinya kira-kira begini. Tapi mungkin saya agak lupa juga. Mangkana lahu ardon waliyazra', hendaklah dia tanami. Au yamnahha akhahu, atau kalau tidak mampu hendaklah dia serahkan kepada saudaranya. Apa itu? Ya, ada itu rencana, saya lupa persis. Nah, artinya Allah itu memproduktifkan bumi. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Salah satu tanda kebesaran Allah itu adanya tanah yang tandus, yang mati, yang tidak berproduktif, ahyainaha. Dan kami hidupkan tanah tadi. Dan itu juga sudah rentetan peristiwanya banyak. Ada peristiwa hujan. Ada peristiwa laut yang menguap airnya ke atas, turun menjadi hujan. Hujan terbawa angin, awan terbawa angin sehingga hujan tadi bisa merata. Hujan yang turun, kapasitas airnya juga sudah terukur. Butiran-butiran airnya juga tidak sebesar kalau keran luar, misalnya gitu. Ini sudah semua kebesaran Allah. Coba kamu bayangkan, andaikan hujan itu diameter airnya itu seperti water cannon. Nah ya, itu apa enggak hancur bumi ya? Jos gitu atau kayak apa itu um, pemadam kebakaran tuh. Wah itu kan kalau butiran-butiran air yang turun itu seperti itu. Itu kalau kita mau renungkan, Masya Allah, Allah sudah mengatur sedemikian rupa air hujan yang turun dari langit itu cukup menghidupkan tanah tapi tidak menghancurkan bumi. Kalaupun terjadi banjir, itu kan karena tidak bagus pengelolaan drainasenya. Berarti ada tata kelola dari manusia yang tidak baik. Banjir di Kalimantan karena hutan dikunduli dan misalnya. Jadi saudara sekalian, mulai ayat 33, ini kita diminta untuk merhatikan alam. Wa ayatullahumul ardul maitah, yang fenomena yang pertama adalah berupa tanah yang tandus. Kita akan temukan juga di surah Al-A'raf ayat 58 beberapa. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih walladzi khabusa la yakhruju illa nakita. Tanah yang tandus, tanah yang subur itu akan mengeluarkan tanaman yang baik. Walladzi khabusa, adapun tanah yang kering, yang tandus, la yakhruju illa nakita.
Tidak akan keluar kecuali tanaman yang merana. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Demikian itulah aku cerinci ayat-ayat kami bagi orang yang bersyukur. Nah, saudara sekalian, ini dimulai 3-3 ini kita diminta perhatian. Coba hujan yang datang itu tidak hanya tetap sebagai hujan. Tidak hanya dipahami, ditanggapi sebagai fenomena biasa yang mesti terjadi. Tetapi itu bagian dari kekuasaan dan kebesaran Allah. Ahyainaha wa akhrajna minha habba. Luar biasa. Kemarin saya sampaikan, Mbah Mun ketika menceritakan tentang perjalanan manusia itu juga sekaligus perubahan sumber makanan. Di dalam rahim, makanan kita darah yang mengalir dari plastik. Begitu keluar, makanan kita adalah tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang keluar dari bumi. Akhrajna minha habba. Wa minhu ya'kuluna. Di antara yang tumbuh-tumbuh tadi ada yang bisa dimakan. Nah, tidak semuanya bisa dimakan. Dan itu pun juga bagian dari kekuasaan Allah. Kalau semua tanaman yang ada di bumi ini bisa dimakan manusia, betapa rakusnya manusia. Jadi ada batasan-batasannya. Dan memang begitu. Sudah diatur begitu. Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Supaya apa? Supaya manusia itu punya ya warning gitu. Bahwa yang ada di bumi tidak semuanya untuk perutnya. Ada yang ini boleh dimakan, bahkan mungkin membahayakan. Dan itu juga ketika diatur begitu, itu manusia menjadi cerdas. Dia bisa meneliti, oh ternyata tanaman ini fungsinya sebagai obat. Tidak untuk konsumsi menguatkan badan, tapi untuk obat. Oh tanaman ini fungsinya untuk menambah gizi. Tanaman ini racun kalau dimakan, misalnya gitu. Dan ini kan semua sudah diatur oleh Allah. Kalian, dari satu ayat ini kita sudah imajinasi kita itu sudah luar biasa kalau kita mau renungkan semua yang tumbuh di sekitar kita itu. Belum lagi kalau kita bandingkan dengan daerah yang jarang tumbuhan. Padang tandus, padang Sahara. Itu nggak ada tumbuh-tumbuhan. Masya Allah itu betapa anugerah hijau itu. Itu terasa betul bagi mereka yang tidak punya lahan hijau. Orang Arab itu kalau ke Indonesia itu kan seperti ke surga katanya gitu ya. Ya sujud di bandara. Ya, saya kira itu saudara sekalian untuk pagi ini saya sebentar saja karena saya ada nemuin teman di daerah dekat. Mudah-mudahan sedikit-sedikit saja tidak apa-apa nanti kita teruskan dan ada faedah yang bisa kita ambil. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan tutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Assalamualaikum